Salam, selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Marilah kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami berdoa, namun iman kami terlalu kecil. Perhitungan kami lebih besar daripada harapan kami. Ajarilah kami berdoa seperti para murid Yesus. Maka namamu akan kami puji dan kerajaanmu akan datang. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu biasa ke-17 ini, Bunda Gereja Kudus merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 1-13, yaitu tentang hal berdoa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka dibukakan bagimu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita renungkan hari ini berisi pengajaran Yesus tentang doa, menekankan pentingnya ketekunan dan iman dalam meminta kepada Allah. Manusia memiliki ketergantungan pada Allah sebagai Bapa yang baik dan Bapa yang penuh kasih. Yesus mengajarkan doa Bapa kami sebagai contoh dan juga menekankan bahwa Allah Bapa akan memberikan yang terbaik, yaitu Roh Kudus kepada mereka yang meminta dengan sungguh hati. Roh Kudus itu akan membimbing kita dalam seluruh peziarahan hidup kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita perlu menyadari bahwa sebagai orang beriman, kita membutuhkan doa dalam hidup kita. Apakah arti doa itu? Doa sebagai komunikasi dengan Allah. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, menunjukkan bahwa doa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Doa bukan hanya sekedar meminta, tetapi juga merupakan cara untuk membangun relasi yang intim dengan Allah. Yesus memberikan contoh doa Bapa kami sebagai pola untuk berdoa, yang menunjukkan bahwa doa yang baik harus mengandung unsur pujian, pengakuan dosa, permohonan, dan penyerahan diri kepada kehendak Allah. Setiap orang diharapkan tekun dalam doa. Yesus mengajarkan pentingnya ketekunan dalam berdoa melalui perumpamaan tentang seorang sahabat yang meminta roti di tengah malam. Meskipun sahabatnya merasa terganggu, ia tetap meminta dengan tidak malu-malu sampai permintaannya dikabulkan. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa kita harus terus-menerus datang kepada Allah dalam doa tanpa merasa sungkan atau putus asa. Kita harus berdoa dengan keyakinan bahwa Allah akan menjawab doa kita. Bahkan jika jawabannya tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan, Allah sebagai Bapa yang Maha Baik. Yesus membandingkan Allah Bapa dengan seorang ayah yang fana, yang tahu bagaimana memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Meskipun orang tua di dunia ini terbatas dalam kemampuan mereka, Allah Bapa adalah sempurna dan selalu siap memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Yesus menekankan bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus
kepada mereka yang meminta dengan sungguh hati, menunjukkan bahwa Allah ingin memberikan karunia rohani yang paling berharga kepada kita. Untuk itu, sangatlah penting meminta Roh Kudus. Roh Kudus adalah hadiah yang sangat berharga dalam kehidupan orang percaya, yang memberikan bimbingan, hikmat, pengertian, dan kekuatan dalam iman. Yesus mengajarkan bahwa kita dapat meminta Roh Kudus dalam doa, dan Allah akan dengan senang hati memberikannya kepada kita. Kita perlu mencari Roh Kudus dalam hidup kita melalui doa dan mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga kita senantiasa bertekun dalam doa, menjalin relasi yang intim dengan Allah sebagai Bapa kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau melihat kami dari dalam persembunyian-Mu dan mengenal persoalan-persoalan yang ada dalam hati kami. Janganlah kiranya sia-sia permohonan kami, tetapi berilah kami kekuatan agar dalam nasib mujur ataupun malang tetap hidup rukun bersama, mengikuti teladan Yesus Kristus Putra-Mu dan saudara kami yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Salam.
Salam, selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Marilah kita awali renungan ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami berdoa, namun iman kami terlalu kecil. Perhitungan kami lebih besar daripada harapan kami. Ajarilah kami berdoa seperti para murid Yesus. Maka namamu akan kami puji dan kerajaanmu akan datang. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu biasa ke-17 ini, Bunda Gereja Kudus merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13, yaitu tentang hal berdoa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka dibukakan bagimu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita renungkan hari ini berisi pengajaran Yesus tentang doa, menekankan pentingnya ketekunan dan iman dalam meminta kepada Allah. Manusia memiliki ketergantungan pada Allah sebagai Bapa yang baik dan Bapa yang penuh kasih. Yesus mengajarkan doa Bapa kami sebagai contoh dan juga menekankan bahwa Allah Bapa akan memberikan yang terbaik, yaitu Roh Kudus kepada mereka yang meminta dengan sungguh hati. Roh Kudus itu akan membimbing kita dalam seluruh peziarahan hidup kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita perlu menyadari bahwa sebagai orang beriman, kita membutuhkan doa dalam hidup kita. Apakah arti doa itu? Doa sebagai komunikasi dengan Allah. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, menunjukkan bahwa doa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Doa bukan hanya sekedar meminta, tetapi juga merupakan cara untuk membangun relasi yang intim dengan Allah. Yesus memberikan contoh doa Bapa kami sebagai pola untuk berdoa, yang menunjukkan bahwa doa yang baik harus mengandung unsur pujian, pengakuan dosa, permohonan, dan penyerahan diri kepada kehendak Allah. Setiap orang diharapkan tekun dalam doa. Yesus mengajarkan pentingnya ketekunan dalam berdoa melalui perumpamaan tentang seorang sahabat yang meminta roti di tengah malam. Meskipun sahabatnya merasa terganggu, ia tetap meminta dengan tidak malu-malu sampai permintaannya dikabulkan. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa kita harus terus-menerus datang kepada Allah dalam doa tanpa merasa sungkan atau putus asa. Kita harus berdoa dengan keyakinan bahwa Allah akan menjawab doa kita. Bahkan jika jawabannya tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan, Allah sebagai Bapa yang Maha Baik. Yesus membandingkan Allah Bapa dengan seorang ayah yang fana, yang tahu bagaimana memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Meskipun orang tua di dunia ini terbatas dalam kemampuan mereka, Allah Bapa adalah sempurna dan selalu siap memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Yesus menekankan bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus
kepada mereka yang meminta dengan sungguh hati, menunjukkan bahwa Allah ingin memberikan karunia rohani yang paling berharga kepada kita. Untuk itu sangatlah penting meminta Roh Kudus. Roh Kudus adalah hadiah yang sangat berharga dalam kehidupan orang percaya, yang memberikan bimbingan, hikmat, pengertian, dan kekuatan dalam iman. Yesus mengajarkan bahwa kita dapat meminta Roh Kudus dalam doa, dan Allah akan dengan senang hati memberikannya kepada kita. Kita perlu mencari Roh Kudus dalam hidup kita melalui doa dan mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga kita senantiasa bertekun dalam doa, menjalin relasi yang intim dengan Allah sebagai Bapa kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau melihat kami dari dalam persembunyian-Mu dan mengenal persoalan-persoalan yang ada dalam hati kami. Janganlah kiranya sia-sia permohonan kami, tetapi berilah kami kekuatan agar dalam nasib mujur ataupun malang tetap hidup rukun bersama mengikuti teladan Yesus Kristus Putra-Mu dan saudara kami yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Salam.